Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Roma Ulis Yahaan, di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga di hari Sabtu suci ini kita tetap penuh semangat ya. Kemarin kita telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, dan hari ini kita masa perenungan di dalam kekudusan Tuhan untuk menyambut pesta Paskah yang menjadi hadiah terbesar bagi hidup orang yang percaya. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di akhir pekan ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita di dalam menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami telah melewati masa perenungan kami di dalam penderitaan Yesus Kristus, dan kami telah merasakan bagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur Tuhan, dan akan mengenang dan menikmati serta mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki, meneladani seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk terus menjadi pelaku firman yang baik, sehingga kami boleh hidup berkenan bagi-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu memberi hikmat bagi kami untuk dimampukan melakukan segala yang baik dan yang terbaik di dalam hidup kami, seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 8 April 2023, tertulis dalam kitab Yohanes 4 ayat 24 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan, Todido anggo debata, asa akan martangi yang tu ibana, patut martangi yang di bagasan todi dohot hasitongan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Inilah judul yang saya berikan dalam renungan pagi kita hari ini. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mengapa harus demikian? Karena ternyata tanpa kita sadari, di dalam penyembahan kita sering sekali bukan dalam kebenaran, bukan di dalam roh yang sungguh-sungguh yang datang dari Allah. Penyembahan kita sering karena rutinitas, sering hanya seremonial belaka. Tuhan tidak mau itu kita lakukan di dalam keberimanan kita kepadanya. Tuhan mau kita menyembah Dia karena rasa syukur yang sungguh-sungguh lahir dalam hati yang merasakan kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, apakah kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Atau kita merasakan kebaikan Tuhan hanya ketika kita merasakan sukacita, mendapatkan berkat yang melimpah? Hari ini kita diingatkan untuk mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang masa, di dalam segala hal, di dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga
di dalam menikmati segala berkat Tuhan di segala situasi kehidupan, kita akan mampu dan terus dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sering sekali penyembahan kita lakukan tidak di dalam kebenaran, karena penyembahan kita sering kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Di dalam pikiran kita, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat daripadanya. Sehingga orang sering sekali melakukan peribadahan karena ada sesuatu yang mau ditarik ke dalam dirinya. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Tuhan sudah lebih dulu memberikan dan memberkati kita. Oleh karena itulah kita harus bersyukur dan menyembah Dia di dalam ucapan syukur yang daripadanya. Tuhan tidak suka kemunafikan. Tuhan tidak suka penyembahan yang palsu, yang pura-pura, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan mau penyembahan yang sungguh-sungguh, yang memuliakan Tuhan, tidak hanya manis di bibir saja. Dalam segala situasi, baik susah maupun senang, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, di segala situasi kehidupan kita, hendaklah kita terus menyembah Dia, bersyukur kepadanya di dalam roh dan kebenaran, di dalam hati yang sungguh-sungguh, dalam ketaatan kepada Tuhan. Inilah yang mau Tuhan ajarkan kepada kita di dalam permenungan kita akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bukankah itu adalah pengorbanan yang sungguh besar dalam kehidupan kita orang berdosa? Oleh karena itulah saudaraku, marilah kita mengingat kebaikan dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita, sehingga kita mau meneladaninya dengan hidup benar yang berkenan kepadanya. Di dalam hidup benar kepada Tuhan, percayalah, apa yang engkau minta, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau cita-citakan, sekalipun tidak terlontarkan lewat perkataan, pastilah Tuhan berikan. Karena Dia tahu apa yang kita perlukan. Dosa-dosa kita, kematian kita pun bisa Dia gantikan. Saudaraku, jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan kebaikan dan kemurahan-Nya. Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, marilah kita terus menyembah Dia di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria mengenal Tuhan karena kebesarannya. Demikianlah kita haruslah sungguh-sungguh mengenal Dia, karena kita sudah merasakan kebaikan dan kebesaran Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengubah pola pikir kita, pola hidup kita, pola keberimanan kita kepada Tuhan. Marilah kita hidup di dalam roh dan kebenaran, karena Dia adalah roh yang maha kudus, agar kita mampu terus dan terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau adalah Allah kami yang maha kasih, Allah kami yang memberkati hidup kami. Engkau adalah roh yang harus kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, mampukan kami untuk hidup benar dan berkenan kepadamu. Kuatkan kami untuk menyangkal diri kami, melawan segala keinginan daging, dan melakukan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tebusan yang Engkau bayar dengan harga yang sangat mahal atas hidup kami, atas dosa-dosa kami. Biarlah kami terus menikmati hidup yang dimerdekakan, yang dibenarkan di dalam kasih Kristus, sehingga kami dimampukan terus untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.